Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ibu kota Sasanid Persia. Jalan bagi pasukan muslim menuju ibu kota Kekaisaran Sasanid Persia kini semakin terbentang setelah kemenangan telak di Qadisiyah. Namun tetap saja tidak mudah. Antara Qadisiyah dan Ctesiphon terdapat unit-unit militer Sasanid yang masih terkonsentrasi dengan cukup baik. Amirul Mukminin yang telah mendapatkan kabar kemenangan dari Qadisiyah segera memerintahkan Sa'ad untuk secepatnya menjatuhkan Ctesiphon. Sa'ad bin Abi Waqqas pun merancang strategi pembuka jalan ke Ctesiphon. Pasukannya dibagi menjadi 5 kontingen. Masing-masing kontingen dipimpin oleh Zurab bin Al-Hawiyah, Abdullah bin Al-Mut'im, Syurhabil bin Asham, Khalid bin Urfala, dan Hashim bin Utbah. Saat memerintahkan kontingen Zurab menuju Burs membersihkan rute utama ke Ctesiphon dari unit-unit Sasanid. Kota Burs dipertahankan oleh sepasukan Persia yang dipimpin oleh Busbuhro. Kontingen Zuhro yang memasuki kota telah disambut formasi tempur. Kontak senjata di Burs diawali dengan duel 2 panglima. Busbuhro dan Zuhro telah mengadu senjata di medan pertempuran Burs. Busbuhro terluka cukup parah dalam arena duel. Namun dia sempat menyelamatkan diri. Setelah duel, 2 pasukan pun dikerahkan dalam pertempuran terbuka. Tidak mampu menghadapi tekanan kontingen Zuhro, pasukan Persia mundur ke kota tua Babilonia. Busbuhro yang turut dalam pergerakan mundur itu tewas akibat luka-lukanya dalam duel. Babilonia memiliki konsentrasi pasukan yang dipimpin oleh Al-Fairuzan. Persiapan segera dilakukan ketika pasukan yang mundur dari Burs berdatangan. Sementara itu, Sa'ad bin Abi Waqqas segera menyatukan kontingennya dengan kontingen Zuhro. Mereka pun mendekati kota tua Babilonia. Hasil akhir pertempuran Babilonia mudah ditebak. Pasukan Sasanid bertarung setengah hati. Mereka pun segera mundur ke Ctesiphon dan lainnya ke Nahawan. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan Babilonia sebagai konsentrasi pasukan muslim dalam targetnya menuju Ctesiphon. Menjelang akhir tahun 636 Masehi, kontingen Zuhro telah bergerak ke arah Suro dan Derkab untuk membersihkan unit-unit Persia. Awal tahun 637 Masehi, kontingen Zuhro berhasil mengakhiri perlawanan Persia di kawasan Kutha. Setelah membersihkan rute menuju ibu kota Persia, kontingen pasukan muslim pun mencapai gerbang Bahurasir, sisi barat Sungai Tigris. Ibu kota Sasanid merupakan gabungan dari beberapa kota. Bahurasir merupakan kota pertahanan utama Sasanid dan diperkuat dengan benteng sekaligus artileri berat. Di belakang Bahurasir terletak bentangan Sungai Tigris. Sungai Tigris ini merupakan pertahanan alamiah yang melindungi kota Ctesiphon dari arah barat. Melihat kuatnya pertahanan Bahurasir, saat tidak melakukan serangan terbuka, kota pertahanan itu segera diblokade. Akses menuju Bahurasir benar-benar dipotong. Beberapa kawasan ditutup rapat mencegah masuknya bantuan ke dalam kota. Sa'ad juga memerintahkan pembuatan senjata artileri berat seperti katapel. Tanpa artileri berat, pasukan muslim kesulitan menembus tembok kota Bahurasir. Didera rasa putus asa akibat pengepungan, pasukan Sasanid memutuskan keluar benteng dan memulai pertempuran. Seekor singa dilepaskan dan sempat membuat kocar-kacir kavaleri pasukan muslim. Singa yang cukup merepotkan itu akhirnya mati di tangan Hashim bin Utbah. Pertempuran terbuka langsung berkecamuk setelah Zuhro berhasil memenangkan duel melawan perwira tinggi Sasanid. Namun, pasukan muslim harus kehilangan seorang perwira pentingnya. Zurab bin Hawiyah gugur dalam pertempuran yang berlangsung hingga malam. Setelah jeda pemakaman Zuhro, utusan Yazdigrid datang menemui Sa'ad. Utusan tersebut menyampaikan tawaran Kaisar Persia untuk pembagian wilayah. Yazdigrid menawarkan sisi barat Sungai Tigris untuk wilayah kekuasaan Muslim, sedangkan sisi timurnya tetap berada dalam kekuasaan Sasanid. Sa'ad bin Abi Waqqas menolaknya. Baginya, pasukan Muslim bertempur bukan demi perebutan wilayah. Penolakan Sa'ad berujung pada evakuasi besar-besaran pasukan Sasanid dan penduduk Bahurasir. Semua jembatan dihancurkan dan seluruh perahu ditarik ke seberang timur Sungai Tigris. Esok harinya, pasukan muslim mendapati kota pertahanan Bahurasir yang telah kosong.
Bulan Maret 637 Masehi, seluruh pasukan Muslim dan Ctesiphon tinggal dipisahkan oleh bentangan Tigris yang lebarnya mencapai 750 meter. Dan bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeberangi sungai Tigris, karena pada bulan Maret, Tigris memasuki masa-masa meluap airnya.